Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena pada hari ini ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, begitu pula tambahan umur ya, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing dan juga menyaksikan tayangan video pada saat ini. Begitu pula ya, salawat serta salam senantiasa kita kirimkan untuk diri kita ya, dengan bersama-sama mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita kirimkan ini ya, kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini ya, kami akan menjelaskan materi kami mengenai pengangkat literasi digital abad ke-21. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Perkenalkan nama saya Nur Kholidah. Perkenalkan nama saya Nurmala. Saya Wika Oktaviana Ramadhani. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, saya dan teman-teman insyaallah akan menjelaskan beberapa pembahasan terkait literasi digital di abad ke-21. Nah, baik, untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan mengenai konsep literasi digital. Nah, jadi teman-teman sekalian, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan dan mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui media digital dengan baik dan efektif. Literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat teknologi seperti ponsel atau komputer, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dan menyaring informasi yang benar dan bermanfaat. Nah, di era digital saat ini, arus informasi sangat cepat dan tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, literasi digital sangat dibutuhkan agar seseorang tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong, ujaran kebencian maupun konten negatif lainnya. Dengan literasi digital, individu diharapkan mampu menggunakan teknologi secara cerdas, bertanggung jawab, serta beretika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Nah, adapun tantangan literasi digital abad ke-21 dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, kesenjangan digital. Akses yang tidak merata terhadap perangkat digital dan internet, terutama di daerah pedesaan atau kelompok ekonomi. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan pelatihan. Tidak semua individu memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan di Bintaro, baik di sekolah maupun dalam program pelatihan. Yang ketiga, kemampuan kritis dalam menilai informasi. Banyak orang yang kesulitan untuk memilah informasi yang benar dan salah di internet. Yang keempat, keamanan dan privasi digital. Masih banyak pengguna internet yang tidak memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Yang kelima, yaitu penggunaan media sosial yang tidak sehat. Ketidakmampuan untuk menggunakan media sosial secara tidak sehat dapat menimbulkan masalah seperti kecanduan dan dampak negatif terhadap kesehatan mental. Keenam, yaitu kompleksitas teknologi baru. Munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI memerlukan pembelajaran dan penyesuaian terus-menerus yang bisa menjadi tantangan bagi banyak orang. Adapun yang terakhir, yaitu bahasa dan budaya. Sebagian besar konten digital disajikan dalam bahasa Inggris atau bahasa mayoritas lainnya. Bagi mereka yang tidak fasih dalam bahasa tersebut, kesulitan memahami konten dapat membatasi kemampuan mereka dalam memanfaatkan internet secara maksimal.
Nah, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang pendidikan, kesadaran, dan keterampilan dalam menghadapi dunia digital yang semakin kompleks. Di sini saya akan membahas materi tentang peluang literasi digital dalam pembelajaran. Yang pertama, akses ke sumber belajar yang tidak terbatas. Literasi digital membuka akses ke berbagai sumber daya pendidikan seperti e-book, video tutorial, artikel ilmiah, dan platform pembelajaran online. Yang kedua, pembelajaran daring dan hybrid. Dengan meningkatnya literasi digital, model pembelajaran daring atau e-learning dan hybrid atau kombinasi tatap muka dan online menjadi lebih efektif. Yang ketiga, pengembangan keterampilan abad 21. Literasi digital dalam pembelajaran membantu siswa mengembangkan keterampilan penting untuk masa depan seperti pembicaraan kritis, kolaborasi digital, komunikasi efektif, dan kreativitas. Nah, yang keempat, media pembelajaran interaktif dan multimodal. Teknologi digital memungkinkan penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif seperti video, animasi, simulasi, dan gamifikasi. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif global. Literasi digital memungkinkan siswa dan guru berkolaborasi dengan individu dari seluruh dunia melalui proyek bersama atau diskusi lintas negara. Yang keenam, pengembangan keterampilan pemecahan masalah dan kemandirian. Dengan akses ke informasi dan alat digital, siswa dapat lebih mandiri dalam memecahkan masalah dan mencari solusi. Yang ketujuh, keterlibatan orang tua yang lebih besar. Literasi digital memungkinkan orang tua untuk terlibat lebih aktif dalam proses pendidikan anak mereka, misalnya melalui platform daring yang memberikan informasi tentang kemajuan belajar, tugas-tugas, dan komunikasi langsung dengan gurunya. Dan yang terakhir, pengembangan pembelajaran lifelong learning. Literasi digital mendukung konsep pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, di mana siswa tidak hanya belajar di kelas tetapi juga terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka sepanjang hidup melalui platform daring dan sumber belajar yang mudah diakses. Nah, dengan memanfaatkan peluang literasi digital, pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Namun, penting untuk diingat bahwa akses yang merata dan pengembangan keterampilan digital yang hanya memadai sangat penting agar semua siswa dapat merasakan manfaat dari kemajuan. Materi yang akan saya sampaikan itu mengenai pentingnya literasi digital. Nah, literasi digital sangat penting di era digital karena membantu seseorang memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi secara bijak serta bertanggung jawab. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup kecakapan menilai informasi secara kritis, membedakan fakta dan hoaks, serta menggunakan media digital secara etis. Literasi digital berperan besar dalam dunia pendidikan. Peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar, meningkatkan kreativitas, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta kolaboratif. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif sesuai perkembangan zaman. Literasi digital membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi di media sosial menjadi lebih santun dan bertanggung jawab. Keamanan data pribadi dapat dijaga dengan lebih baik. Risiko penipuan digital dan penyebaran informasi palsu dapat diminimalkan. Literasi digital merupakan keterampilan penting yang perlu dimiliki semua kalangan agar mampu beradaptasi dan berpartisipasi secara positif di dunia digital. Oke, jadi itulah tadi penjelasan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya.
teman-teman semua. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat.